Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan di sini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan fatajidu katsiran minhum fi qalbihi minal hawa li ahadi hadhil anwa'i wal i'rad 'anil akhar awin nahyi anhu. Engkau dapati kebanyakan dari kalangan mereka ada di hatinya itu hawa nafsu. Maksudnya apa? Kalian dapati kebanyakan dari umat manusia yang di hatinya terdapat hawa nafsu terhadap salah satu dari jenis-jenis ikhtilaf ini tadi. Ikhtilaf yang mana? Yang tadi, yang disebutkan masalah iqamah, ya enggak? Ada yang genap, ada yang ganjil, takbir jenazah, takbir id, salat khauf dan semisalnya. Kadang engkau dapati ada orang yang di hatinya terdapat hawa nafsu. Dan juga dalam hatinya terdapat apa? Al-i'rad, berpaling dari yang lain. Wan nahyi anhu, atau dalam hatinya terdapat melarang. Ya, melarang dari perkara ini tadi. Ma dakhala bihi fi ma naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga dia pun masuk, ya, dengannya pada perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Nabi SAW melarang ikhtilaf kan? Justru dia masuk kepada ikhtilaf. Faham maksudnya? Yang dimasukkan Ibnu Taimiyah. Gini loh. Nabi SAW melarang perpecahan kan? Melarang perselisihan kan? Karena ini orang terlalu tasyaddud, terlalu keras. Masa cuma sholat tarawih, ada yang sholatnya 4-4-3, ada yang 2-2-2. Luar biasa, dibid'ain sama dia. Bid'ah sholat 4-4-3. Karena tidak ada lapang dada dalam hal ini tadi. Sehingga menyebabkan apa? Dia masuk pada perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Apa yang dilarang oleh Rasul? Al-furqah wal ikhtilaf. Perpecahan dan perselisihan. Sehingga gara-gara ini tadi berselisih. Difahami? Seperti itu. Summal jahlu awidz zulm. Kemudian kebodohan atau kezaliman. Yahmal ala zammi ahadihima atau tafdhili ahadihima bila qasdin salihin atau bila ilmin atau bila niyatin wa bila ilmin. Atau kemudian bodoh dan zalim, ya. Kemudian masuk pada kebodohan atau kezaliman, ya, yang membawa dia untuk mencela salah satu dari keduanya atau mengistimewakan salah satu dari keduanya dengan tanpa tujuan yang benar, yang saleh, yang bagus. Tadi loh, ya, karena dia tidak bisa memahami ikhtilaf ini tadi yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, karena terlalu mengikuti hawa nafsu. Contoh tadi, ada ikhtilaf, ya, misalkan ikhtilaf. Ini sholat tarawih 4-4-3, ini sholat tarawih 2-2-2-2. Karena dia tidak bisa memahami ikhtilaf ini tadi, sehingga menyebabkan dia apa? Ngikuti hawa nafsu. Dia terkadang berpaling dari salah satu, menyalahkan gitu loh. Yang tadinya niatnya tidak ingin masuk pada perpecahan, justru dengan karena dia nyalahkan tadi, timbul perpecahan kan? Timbul perselisihan. Sehingga dagal aku sholat di sana ngapo? Itu sholatnya tigo-tigo. 4-4-4-3. Ya enggak? Bid'ah itu. Sehingga dia masuk pada perkara yang apa? Yang dilarang oleh Nabi SAW. Apa yang dilarang oleh Rasul? Al-furqah, perpecahan. Tsummal jahlu awidz zulm. Kemudian dia masuk pada kebodohan dan kezaliman. Yang menyebabkan dia apa? Mencela salah satunya. Dicelanya yang sholat tarawih cuma 4 rakaat tadi. Dia mengatakan yang benar, yang sahih adalah 2-2-2. Sebabnya mencela, sampai mencela, ya ikhwan. Bukan masalah menguatkan saja, tapi sampai mencela. Tanpa tujuan yang benar. Karena ngikuti hawa nafsu. Tanpa ilmu, tanpa niat yang bagus, dan tanpa ilmu juga, ya. Wa amal ikhtilaf at-tadad, adapun ikhtilaf tadad, ikhtilaf yang tadad. Tadad itu artinya kontradiksi, tolak belakang. Tadad artinya kontradiksi.
tolak belakang. Adapun ikhtilaf yang tolak belakang, fahuwal qaulani al-mutanafiyan. Itu adalah ikhtilaf yang dua pendapat saling bertolak belakang, saling meniadakan. Maknanya apa? Satu al-haq, satu yang batil. Imma fil usul wa imma fil furu'. Nah, ikhtilaf tadad ini tadi terkadang ada pada usul, terkadang ada pada furu'. Indal jumhur alladzina yaqulun al-musib wahid. Ya. Menurut jumhur, yaitu jumhur yang mengatakan yang benar cuma satu. Al-musib wahid, kata jumhur. Yang benar cuma satu. Wa illa faman qala kullu mujtahidin musib fa indahu huwa min babi ikhtilafi tanawwu'. Dan jika tidak, ya, maka orang yang mengatakan kullu mujtahid musib, maka menurut dia itu termasuk bab ikhtilaf tanawwu'. La ikhtilaf tadad fahadha al-khutab fihi asyad. Nah, pembahasan seperti ini padanya lebih asyad. Kenapa? Li'annal qaulain yatanafayan. Dikarenakan kedua pendapat tersebut saling meniadakan. Faham ya ikhwan? Jadi tadi ada ikhtilaf tanawwu', ada ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadad ini terkadang terjadi pada usul, terkadang terjadi pada furu'. Ya. Menurut jumhur, ya. Menurut jumhur, indal jumhur alladzina yaqulun al-musib wahid. Ya. Ketika terjadi ikhtilaf ini tadi, jumhur mengatakan yang benar itu satu. Difahami? Yang benar pasti satu. Nah, wa illa, ya. Dan kalau yang benar itu bukan satu, maka akan ada orang yang mengatakan apa? Kullu mujtahid musib. Setiap yang benar berijtihad maka benar. Bagi orang yang mengatakan apa? Kullu mujtahid musib, maka menurut dia apa? Ini termasuk ikhtilaf tanawwu'. Difahami? Contoh yang tolak belakang. Contoh tolak belakang. Misalkan dalil menyebutkan bahwasannya apa contoh? Satu ada dalil, satu nggak ada dalil. Apa contoh kan? Anggaplah misalkan contohnya perayaan Isra Mi'raj, perayaan Maulid Nabi, perayaan tahun baru Hijriah. Terjadi ikhtilaf ya. Nah, ini ikhtilaf apa? Berarti dua qaul mutanafiyan. Ada yang mengatakan itu benar, boleh, sunnah, afdol dikerjakan. Ada yang bilang tidak ada, itu bid'ah, tidak ada dalil. Berarti kan mutanafiyan, tolak belakang dia ya. Imma fil usul wa imma fil furu'. Nah, indal jumhur, ya, menurut jumhur, ya, itu jumhur yang mengatakan apa? Jumhur ulama yang mengatakan ketika ada ikhtilaf, yang benar itu pasti satu. Ya, sehingga ketika ada ikhtilaf tadad ini yang benar menurut jumhurnya cuma satu. Namun ada sebagian orang yang mengatakan sudahlah, kullu mujtahid musib. Setiap orang yang berijtihad pasti benar. Maka menurut dia apa? Ini termasuk bab ikhtilaf tanawwu'. Namun ya ikhwan, kata Ibnu Taimiyah, la ikhtilaf tadad. Ya. Bukan ikhtilaf tadad. Kalau menurut yang bukan, yang mengatakan apa? Setiap mujtahid musib. Sekarang gini. Jadi para ulama mengatakan, ketika ada yang berselisih, ya, para ulama itu ada dua pendapat. Ya. Ada yang mengatakan ketika setiap ada yang berselisih, maka menurut jumhur yang benar itu satu. Pasti satunya salah. Difahami? Contoh gini. Ini ikhtilaf apa namanya? Kunut subuh. Kunut subuh itu sunnah atau tidak? Khilaf kan? Apa antum akan katakan? Apa namanya? Yang kunut benar, yang tidak kunut benar. Nah, ketika terjadi ikhtilaf kayak gini, kata jumhur,
Al-musib wahid. Afan. Iya benar. Al-musib wahid. Yang benar itu cuma siko. Cuma satu. Tapi sebagian para ulama ada yang mengatakan kullu mujtahid musib. Setiap yang berijtihad itu benar. Faham Reza? Jadi gini, ada pembahasan di kalangan para ulama, ana ulangi dulu ya. Sekarang gini, ikhtilaf itu kan ada dua macam. Ada ikhtilaf tanawwu', ada ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tanawwu' itu ikhtilaf yang masing-masing punya dalil. Jelas? Jelas ya? Dicontohkan Ibnu Taimiyah, masing-masing punya dalil tadi. Ya, masalah takbir segala macam, masing-masing punya dalil. Jelas? Dan dalilnya dipandang ini sahih, ini sahih. Difahami? Nah, sekarang ikhtilaf yang kedua. Ya, ikhtilaf yang kedua. Ikhtilaf yang tadad. Ada dua pendapat, tapi dia kontradiksi. Ikhtilafnya yang ini ada dalil, yang ini tidak ada dalil. Difahami? Nah, ketika ada ikhtilaf yang kontradiksi ini tadi, ada dua pendapat para ulama yang memahami hukum khilaf ini tadi. Kalau jumhur memandang ketika terjadi khilaf yang seperti ini, kata jumhur, yang benar itu pasti cuma satu. Setiap ikhtilaf yang ada kontradiksi, yang benar itu pasti satu. Tapi sebagian para ulama masih mengatakan ini tuh masing-masing mujtahid ada benarnya. Difahami? Nah, maka menurut yang masing-masing mujtahid ada benarnya, ini bukan digolongkan apa? Ikhtilaf tadad. Ya, difahami? Maka kata Ibnu Taimiyah, fa indahu huwa min babi ikhtilafi tanawwu. Menurut ulama yang mengatakan masing-masing mujtahid benar, ini bukan ikhtilaf tadad, namanya ikhtilaf tanawwu. Faham Reza? Jelas? Suara apa? Percon? Hah? Mik? Padahal kita tidak nyalakan mik ya? Nyala ini. Coba cek. Faham tidak antum? Faham tak? Fazah. InsyaAllah. Faham antum irsyad. Anak kasih pemahaman. Ikhtilaf tanawwu itu apa? Ikhtilaf yang masing-masingnya punya dalil. Ya, antum tidak boleh menyalahkan. Apalagi masing-masing dalilnya sahih. Ya. Antum tidak bisa menyalahkan orang mengamalkan ini, orang mengamalkan ini, antum tidak bisa menyalahkan. Contoh ikhtilaf dalam bab qiraah. Ya apa tidak? Ikhtilaf dalam bentuk azan. Masjid ini azan seperti ini, yang azan masjid izin azan seperti ini. Tidak usah antum saling salahkan. Jelas? Salat tarawih mungkin yang seperti ini, muslim yang seperti ini. Masing-masing punya dalil. Jelas? Paham? Tidak usah antum salahkan. Siapa yang keras dalam bab ini tadi, keliru dia. Difahami? Berarti dia ngikutin hawa nafsu. Nyalahkan orang atau menganggap amalan dia saja yang paling benar. Difahami? Nah, sekarang yang jenis yang kedua, ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadad itu ikhtilaf yang kontradiksi, mutanafayan. Faham tuh? Masing-masing dalil itu benturan gitu loh. Satu ada dalil, satu tidak ada dalil. Apa contoh? Kalau di kehidupan kita. Nah, sudahlah, nyanyian lah. Toh, nyanyian toh? Nah, yang antum tahu nyanyian hukumnya apa? Musik. Hah? Haram. Ya, haram kan? Musik haram. Yang antum tahu musik haram. Nah. Musik haram, nyanyian haram. Itu yang antum tahu. Ada tak ulama yang membolehkan? Ya? Adalah, anggaplah ada ya. Nah, yang membolehkan bertentangan dengan dalil apa tidak? Bertentangan dalil, ya. Nah, menurut jumhur pada ikhtilaf tadad
ikhtilaf yang terjadi kontradiksi ini tadi, yang benar cuma satu. Difahami? Faham gak Didi ya? Maksud dari Ibnu Taimiyah ini tadi, ketika terjadi ikhtilaf tadad, ikhtilaf yang kontradiksi, ikhtilaf yang bagaimana? Ikhtilaf al-qaulani al-mutanafiyani. Dua ikhtilaf yang mutanafiyan, yang saling tolak belakang, saling tiadakan. Difahami? Nah, bisa jadi dalam usul, bisa jadi dalam furu'. Usul itu akidah, furu' itu bab ibadah amaliyah. Nah, pada bab ikhtilaf tadad ini tadi, menurut jumhur, yang benar itu cuma sikok gitu loh. Cuma satu. Faham? Wadih? Berarti ketika terjadi ikhtilaf, ada yang membolehkan musik, ada yang tidak membolehkan musik. Ada yang mengatakan haram musik itu tadi. Berarti yang benar cuma satu. Menurut jumhur yang benar satu. Yang satu pasti salah. Difahami? Dan itu pendapat jumhur. Wa illa kata Ibnu Taimiyah. Dan namun pada hakikatnya di sana faman qala, ada yang berpendapat kullu mujtahid musib. Ada yang berpendapat setiap yang berijtihad dia benar. Sehingga menurut dia fa indahu, indah orang seperti ini, huwa ikhtilaf tadad ini tadi, huwa kembali ke mana? Ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadad ini tadi min bab ikhtilaf tanawwu, termasuk golongan bentuk ikhtilaf tanawwu. Difahami? La ikhtilafat tadad, bukan ikhtilaf, atau la ikhtilafit tadad, bukan ikhtilaf tadad. Fahadzal khutab fihi asyad. Nah, pembahasan yang seperti ini padanya terdapat asyad, kengerian. Kenapa? Li'annal qaulain yatanafayan. Dikarenakan dua pendapat ini saling kontradiksi. Difahami? Jadi ya ikhwan, mungkin yang lebih tepat ucapan orang yang mengatakan kullu mujtahid musib berlaku pada ikhtilaf yang bagaimana? Ikhtilaf tanawwu'. Adapun ikhtilaf tadad tidak berlaku istilah kullu mujtahid musib. Difahami? Yang tepat berlaku apa? Al-musib wahid. Jelas? Al-musib wahid. Yang benar cuma satu. Terus yang satunya apa? Mukhti. Salah. Selesai. Jelas? Mukhti. Namun dia disebut apa? Mujtahid mukhti. Mujtahid yang mukhti. Mujtahid ketika mukhti apa? Dapat satu pahala. Jelas? Paham Reza? Nyambung antum? Udah nyambung sekarang ya? Nyambung antum? Tadi jelas ya? Paham antum ya? Jadi antum bisa dudukkan permasalahan yang bisa kita katakan kullu mujtahid musib itu pada bab ikhtilaf apa? Tanawwu. Jelas? Kalau bab ikhtilaf tadad yang ada apa? Al-musib wahid. Pintar antum berarti. Jelas ya? Nyambung. Jelas gak Didi ya? Jadi ada kaidah. Kullu mujtahid musib ini pada bab apa? Ikhtilaf tanawwu. Ikhtilaf yang masing-masing punya dalil. Contoh tadi anak contohkan, tarawih ada yang mau 2-2-2, ada yang mau 4-4-3. Dosa antum saling bid'ahkan. Jelas? Jelas ya? Qiraah ada yang bacaan seperti ini, ada yang bacaan seperti ini, masing-masing ada dalilnya. Jelas ya? Nah, ketika satu ada dalil, satu tak ada dalil, berarti mutanafiyan. Mutanafiyan, saling kontradiksi, tolak belakang. Ketika saling bertentangan, yang satu ke A, yang satu ke B, berarti dia tidak bisa nyatu. Ketika tidak bisa nyatu apa? Maka kaidahnya apa? Al-musib wahid. Difahami? Bukan kullu mujtahid musib. Istilah kullu mujtahid musib, setiap yang berijtihad adalah benar, itu kembali ke pembahasan apa? Ikhtilaf tanawwu. Ana ulangi keterangan Ibnu Taimiyah ya. Ana ulangi dari yang atas. Summa najidu li katsirin minal umma fi dzalika minal ikhtilaf. Kemudian kita dapati kebanyakan dari umat ini pada hal tersebut, pada perkara tersebut berupa perselisihan. Fi dzalika, kembali ke mana fi dzalika? Kembali ke
tasyahudat, iftitah, salatul khauf, takbirat al-id, takbirat al-janazah. Pada umat ini banyak ikhtilaf. Ma aujaba iqtitalat tawaif minhum, yang menyebabkan pertikaian, perperangan, pertempuran kelompok-kelompok dari kalangan umat manusia tadi. Saling hantam. Ala syaf'il iqamah wa itariha. Pada hukum genapnya iqamah dan ganjilnya iqamah. Ribut. Bid'ah, sesat. Kenapa? Ente iqamahnya ganjil. Ente juga sesat karena ente iqamahnya genap. Ente sesat karena ente sholat tarawih 4-4-3. Ente juga sesat 2-2-2-2. Iya enggak? Akhirnya tawuran. Siko ustadz di sana, siko ustadz di situ. Serang katanya tadi. Misalkan tadi sampai iktital. Ya enggak? Wahada ainul muharram. Nah ini adalah ainul muharram, zat yang diharamkan. Kenapa yang diharamkan? Karena sampai dari ikhtilaf tanawu sampai ikhtilaf apa? Ikhtilaf furqah, perpecahan, pertikaian. Wa man lam yablugh hadzal mablagh. Dan siapa yang belum sampai kepada sampaian ini, apa mablagh itu tempat sampainya, ya. Siapa yang belum sampai pada tempat sampai ini, maksudnya apa? Siapa yang belum sampai ke pemahaman seperti ini, fatajidu katsiran minhum fi qalbihi minal hawa. Maka engkau akan kedapati kebanyakan mereka tuh di hatinya ada hawa nafsu. Yang bagaimana ini, ikhwan? Maksudnya gini loh. Siapa yang belum nyampai pikiran dia memahami ikhtilaf tanawu ini tadi, ya? Malam yablugh, siapa yang belum sampai hadal mablagh, belum sampai ke mablagh ini. Mablagh itu ilmunya belum sampai ke batasannya tadi. Masih cetek gitu loh. Ya? Ngajinya masih belum panjang. Ngajinya cuma tabligh akbar. Ya enggak? Seminggu sekali itu pun tidur. Seminggu sekali cuma numang putu baik. Nikmatnya hadir di majelis ilmu. Sudahnya tidur main HP dia. Ya enggak? Browsing sana, browsing sini, balasan chatting, balasan segala macam, dah. Balik, enggak ngerti apa-apa. Cuman bisa buat status WA. Masya Allah, indahnya bermajelis ilmu. Juga dah paham apa yang disampaikan. Tahu-tahu ngeritiki wong. Ya enggak? Tahu-tahu ngeritiki. Ya enggak? Sesat tuh. Kenapa sesat? Begini-begini. Apa alasannya tadi? Nah, itu karena dia, misalkan contoh. Karena dia sholatnya, misalkan sholatnya. Karena dia sholatnya itu gerak-gerakkan jari. Atau karena dia sholatnya apa? Lurus saja jarinya. Ya enggak? Nyalain orang. Itu sesat. Kenapa? Karena dia takbiratul ihramnya tangannya di dada, di sini, di bahu, bukan di sini. Misalkan. Kan ini ikhtilaf tanawu semua kan? Ada dalilnya. Nah, yang seperti ini kata Ibnu Taimiyah, kalau dia belum sampai pada pemahaman yang ngerti ikhtilaf tanawu, engkau akan dapati dia di hatinya ikuti hawa nafsu terhadap salah satu dari jenis bentuk-bentuk perbedaan ini tadi. Sehingga menyebabkan apa? Al-i'rad anil akhar. Dia berpaling dari yang lain. Tidak mau. Beda akhi. Ya, ana merasa ana tidak pernah belajar seperti ini. Bukan gitu, antumnya belum nyampai ilmunya antum. Ya enggak? Belum nyampai. Antum lah nyalakan tapi antum belum nyampai. Jangan dulu nyalakan. Antumnya belum nyampai. Jelas? Nah. Awin nahi anhu, atau melarang. Enggak usahlah. Itu tadi. Kenapa? Antum enggak usah ikut sholat di situ. Ngapa? Itu tuh tak ketik dalilnya akhi. Ya enggak? Ketik dalil dia sama dia. Kenapa? Nah, itu sholat tarawihnya dia 4-4-4-3. Itu tak ketik dalilnya. Misalkan contoh ya. Nah. Ma dakhala bihi fi ma naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia pun masuk. Ma di situ bukan ma nafiyah tapi ma masdariyah atau ma al-mausulah.
yang menyebabkan dia masuk pada perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Gara-gara dia tidak faham tentang ikhtilaf tanawu tadi, sehingga karena dia nyala-nyalakan orang lain, sehingga dia masuk pada perkara yang dilarang oleh Rasul. Apa yang dilarang oleh Rasul? Perpecahan dan perselisihan. Gara-gara ente tidak faham ikhtilaf tanawu, ente masuk pada perkara yang dilarang oleh Rasul. Apa yang dilarang oleh Rasul? Al-furqah wal ikhtilaf. Jelas? Nyambung? Ma dakhala bihi, ma di situ antum jangan artikan manafiyah, tapi antum artikan mausulah, ya. Artinya yang alladzi dakhala bihi fima, yang dengan sebabnya dia masuk pada perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Gara-gara dia tidak paham ikhtilaf tanawu, masuk pada perkara yang dilarang oleh Rasul. Apa yang dilarang oleh Rasul? Al-furqah wal ikhtilaf. Nyambung sampai sini. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan tsummal jahlu awiz zulmu. Kemudian kebodohan atau kezaliman. Karena tidak faham ikhtilaf tanawu tadi. Subhanallah ikhwan, ini senang sekali anak ungkapan Ibnu Taimiyah yang satu ini tadi. Ini tamparan keras kepada sebagian ikhwan-ikhwan, umahat-umahat yang ngajinya masih tanggung-tanggung tapi galak nyalakan wow. Ya enggak? Cemes pakai ini kalamnya Ibnu Taimiyah. Malam yablugh hadzal mablagh, kata Ibnu Taimiyah, orang yang belum sampai derajat seperti ini tadi, lanyala-nyala kan, akhirnya nyebutkan dia termasuk pada perkara yang dilarang oleh Rasul. Sudah termasuk pada perkara yang dilarang oleh Rasul, masuk kepada al-jahlu, kebodohan. Masuk pula kepada kezaliman. Inti ini bodoh, inti ini zalim. Karena tidak paham, menyebabkan dia apa? Yahmilu ala zammi ahadihima. Menyebabkan atau membawa dia untuk mencela salah satu dari kedua perkara tadi. Difahami? Karena dia menguatkan sholat tarawih dua-dua, sehingga menyebabkan dia mencela apa? Orang yang 4-4-3 misalkan. Au tafdiliha bila qasdin salihin. Atau lebih mendahulukan ya, salah satu dia mencela salah satu dari keduanya, atau dia istimewakanlah dengan tanpa tujuan yang baik, au bila ilmin, atau tanpa ilmu, atau bila niyatin wala bila ilmin, dan juga tanpa niat yang bagus, tanpa ilmu. Pokoknya akhirnya nyalakan orang. Kalau istilahnya bodoh itu dipertampakkan. Nah, antum tuh gini ya, kalau antum tidak tahu, lebih baik antum simpen umpeti. Jangan ditampakkan bodoh itu depan publik. Difahami? Jangan ditampakkan. Sebagian ikhwan itu luar biasa ya. Itu bodoh itu ditampakkan depan di grup WA. Alhamdulillah, ana ada beberapa grup yang ana tergabung dan ana ada di grup itu. Alhamdulillah, kalau ana ndak dapati ikhwan-ikhwan yang berani menampakkan kebodohan, apa mungkin segan ya. Itulah juga. Lihat ya, grup WA kita Darul Hadis Kak Didi. Ndak berani ikhwan komentar Kak Didi. Kenapa? Padahal di situ tuh banyak ikhwan-ikhwan. Kalau di grup-grup lain komentarnya luar biasa Kak Didi. Tapi kalau di grup kita itu majelis Darul Hadis, dah hati yang berani komentar. Kenapa? Karena ada ilmiah. Kalau yang di share tuh buku Arab, bacanya bingung. Tapi kalau antum share YouTube, link dia akan kita tabrakkan dengan link ustadz yang lain. Kalah gitu. Kalah masyhur, kalah tenar. Tapi kalau kita tabrakkan dengan ini tadi, bingung nak bantahnya pakai apa? Ya enggak? Seperti itu. Memang benar ya ikhwan, kata Imam Syafi'i itu kita merasakan. Antum kalau bisa baca kitab tuh minimal orang udah segan duluan. Ya enggak? Segan antum. Kenapa? Kata Imam Syafi'i apa? Dia bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Ya enggak? Syaiton. Antum tahu ini bacanya. Antum sadar. Nih akhi, nah lihat baca. Orang tuh melongo. Ya benar. Ya enggak? Lihat nih. Sunnah. Yang tadi dia ngomong bid'ah. Iya juga ya, sunnah. Bener. Memang bener ya ikhwan. Ana pribadi ya. Kadang enggak tahu juga ya, namanya ikhtilaf ya. Ada hal-hal yang ana tuh meyakini itu bid'ah. Tahu-tahu ada yang nge-share. Ini lihat pendapat Ibnu Taimiyah. Iya nih Ibnu Taimiyah. Akhirnya enggak jadi ana tadi, diem baik. Ibnu Taimiyah.
Contoh ya, malam nisfu Sya'ban itu. Sebenarnya di Ibnu Rajab itu, di Ibnu Rajab itu, kalau kita nak, tapi anak-anak tetap meyakini bid'ah. Patokan kita dalil, kan tadi udah disebutkan. Dalilnya salaf, bukan kholaf. Difahami? Ulama kita hormati. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban itu memang ada ulama-ulama, antum baca kitab Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab. Pada bab nisfu Sya'ban. Disebutkan adanya pendapat ulama-ulama yang berpendapat menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat, dengan segala macam. Sama, jadi kita hidupkan dengan ibadah. Memang ada ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, bahkan ada yang berpendapat tentang bolehnya hari Arafah itu nah. Ya, hari Arafah, ana lupa nama istilah mereka tuh. Pokoknya di hari Arafah, kalau orang itu kan wukuf di Arafah. Nah, kita itu yang tidak haji di masjid berdiam berdoa dari asar sampai matahari terbenam atau dari zuhur sampai matahari terbenam. Ana lupa nama istilahnya ada nian di buku-buku fikih itu. Ada sebagian ulama berpendapat itu. Boleh baik. Gitu. Nah, ini seperti ini ada dalilnya enggak? Enggak ada dalil. Tapi kan ulama. Nah, kadang kita ini tadi kalau lah dibenturkan, jangan dulu bilang bid'ah. Ini loh ulama fulan. Kadang kita juga bingung juga. Ulama fulan ini tadi. Syekh kita, salafi, ulama kita. Nah, seperti itu ya, ikhwan. Ya enggak? Makanya sekarang tuh masa-masanya kita belajar ya, ikhwan sebenarnya. Itu yang paling penting, ya. Jangan juga untuk mandang, oh Ustadz ini sekarang caknya lah banyak boleh kalau bukan banyak membolehkan, cuman caknya lebih banyak kita mentadaburi, ya. Ingkari baik yang jelas-jelas yang salah, yang apa namanya, yang memang tidak ketik ulamanya. Nah, kalau yang ada ulama ini tadi butuh pengkajian, ya. Kalau mau diingkari, ingkari dengan cara yang baik, ya. Sama antum kalau umroh Ramadan, nah lagi kaget kadi dijing oleh, anak sempat ngobrol sama si yang ikut umroh Ramadan anak tahun kemarin. Ini Masjidil Haram tuh ya, kalau nak mulai sholat. Salatul qiyamu rahimakumullah. Anak ngomong sama Ivan sama Andri. Mas, Van, sebenarnya sama baik kata anak. Salatul qiyam. Coba kalau diganti. Salatul tarawih rahimakumullah. Apa bedanya? Sama baik gak Didi? Tapi kalau kita praktekkan di masjid-masjid, dipraktekkan di darul hadis ini kena tahdzir sama ustaz-ustaz salaf. Sama ikhwan. Ya benar? Tapi Masjidil Haram ada. Ya benar? Ada di Masjidil Haram. Seperti itu tadi. Contoh yang lain. Di kalangan salaf, tidak dikenal itu. Di kalangan salafi dulu, sekarang mungkinlah dikenal. Sholat tarawih itu cuma 11 rakaat. Ya toh? Rasulullah SAW tidak pernah menambah di bulan Ramadan, walaupun di luar Ramadan, dari 11 rakaat. Ya benar? Apa Masjidil Haram itu 10 hari terakhir. Sholat dulu dia 9 apa berapa? 10 ya? 10 dulu kan? 10. Nanti sisanya 11-nya. Total berapa? 10 tambah 11, 21. Ya enggak? Macam manusia itu. Bingung juga kan? Coba kalau kita buat 21. Dia omongin bid'ah. Ya tak? Bid'ah. Makanya kita sekarang ini dah banyak-banyak mengkaji, banyak belajar. Anak pribadi banyak dulu yang di hati itu anak ingkari bid'ah. Setelah lihat di Saudi, segan juga kita Saudi nih. Ulama-ulamanya banyak. Ya enggak? Agak segan dikit. Seperti itu tadi. Mungkin anak khawatir kalau seandainya Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu langsung dia Bismillahirrahmanirrahim atau kunut Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait, subuh, kelar pula Indonesia.
Tinggal mereka gantian. Nah, kalian Wahabi Salafi itu yang melarang kunut subuh, Masjidil Haram sudah kunut subuh. Memungkinkan, Beh? Ya toh? Yang tapi jelasnya tidak mungkin ya. Bukan tidak mungkin sih. Para ulama itu tetap akan ada saling pengingkaran, adu argumen. Kayak tahun kemarin tuh kan sebelum-sebelumnya Syekh Sudes itu kalau doa lamunian bersajak. Tahun kemarin keluar fatwanya Syekh Saleh Suhaimi. Keluar fatwa nasihat. Ana baca, ana lagi di Mekah. Nasihat untuk para imam-imam masjid Nabawi, Masjid Haram, pokoknya imam ya, agar mengikuti Al-Quran dan Sunnah, jangan ikuti salaf. Maksudnya itu ngikuti salaf tuh jangan semata-mata ada ulama, gitu loh. Jangan bersajak segala macam. Sajak tuh doanya panjang nian sudah itu. Kalau antum cak ini telamu. Anak kadang cuman cak ini bela kadang anak cak ini. Karena angkat tangan sunnah juga. Halo urus be. Teman ini itu. Lama setengah jam. Kunut itu apa yang dibaca sampai saking lamanya tadi. Saya sudah cak ini. Jadi ceritanya gini. Di malam terakhir, malam 27 kalau udah salah. Pokoknya malam terakhir, kalau salah singkat anak 27. Nah, jadi saya sudah situ hatam. Lama sekali. Ketika hatam, memang sebagian ulama ada yang berpendapat termasuk waktu mustajab, waktu ketika hatam baca Al-Quran. Setelah Al-Fatihah, menghatamkan juz 30 itu hatam, Syekh berdoa. Lama nian doanya. Doakan Malik Salman, doakan Muhammad bin Salman. Panjang sekali doanya. Saking lama, lana setengah jam. Saking lamanya tiba-tiba Syekh Allahu Akbar. Allahu Akbar tuh ruku. Yang lain itu gak pikirnya apa? Kunut witir. Langsung sujud dia kan. Samping anak itu, sampai yang depan-depan, langsung sujud dia. Tiba-tiba Syekh ngomong Sami Allahu liman hamidah, baru dia bangkit. Kunut subuh lah, kunut witir lagi, lama lagi. Malam 27. Ada kisah anak pribadi. Ya, ini anak-anak ngalami deh. Yang anak yakin nih, sebelum anak berangkat ke Masjidil Haram, dan itu yang anak yakin nih, ya. Sholat tarawih itu tidak boleh. Sholat tarawih 11 rakaat. Ya enggak? Yang antum tahu lah Yaman, gimana pandangan ulama Yaman keras dalam masalah ini. Ya, Syekh Mukbil juga. Syekh Mukbil itu sampai bilang gini di buku fatwa beliau, apa yang dilakukan para imam-imam Masjidil Haram, bahwasanya sholat tarawih itu lebih dari 11 rakaat, ini menyelisih dalil. Sampai seperti itu Syekh Mukbil. Dan anak yakin seperti itu. Maka kalau antum dengar videonya Ustadz Yazid, dia bilang wajar orang zaman dulu Syekh Albani segala macam itu keras dalam bab ini, ya. Ulama-ulama dulu yang senior keras. Nah, pas datang malam 21 itu sholat tarawih, anak kalau tidak salah datang tuh tanggal 17 Ramadan apa enggak salah. Nah, jadi pas malam 21 itu, ya malam 20 atau 21 pokoknya, di daerah peluasan itu, sholat anak yang pertama itu. Udah sholat selesai nah, witir dewean. Tidur di belakang. Wong lain kan sholat, anak tidak sholat. Ndak entah, anak jinggo ada orang Yaman yang sama-sama dari markaz Yaman, sholat juga ceritalah anak, ketemulah ini Abdul Malik yang syekh di sini, ada ceritain sama dia, ketawa dia kan, anak cak itu tadi. Akhirnya malam ke-21 atau dua-duanya, malam 20, iya kan, malam ke-21 anak cak itu, malam kedua-duanya akhirnya anak ikut. Yang pertama ikut, yang kedua tuh ikut juga. Nah, seperti itu. Jadi jangan ngotot dengan pendapatnya antum sendiri kan. Bisa jadi butuh pengkajian lagi. Setelah anak pikir juga sudahlah, kita juga di Masjidil Haram, sholat juga dilipat gandakan pahalanya kan. Masa malas sholat? Ya itu tadi. Seperti itu. Ya. Sampai mana tadi? Kemudian kata Ibnu Taimiyah, ya, beliau mengatakan
Apa tadi? Amma ikhtilaf at-tadad fahuwa al-qawlani al-mutanafiyan imma fil usul wa imma fil furu'. Ikhtilaf tadad itu adalah dua pendapat yang saling mutanafiyan, saling tiadakan, saling tolak belakang. Bisa jadi pada bab usul, bisa jadi bab usul, bab furu'. Nah, ikhtilaf tadad ini tadi indal jumhur, menurut jumhur mereka adalah orang-orang yang mengatakan al-musib wahid. Ikhtilaf tadad kata jumhur yang benar itu satu. Namun di sana wa illa faman qala kullu mujtahid musib fa huwa indahu min babi ikhtilafi tanawwu. Namun ya, maka menurut orang yang mengatakan kullu mujtahid musib, maka ikhtilaf tadad ini menurut dia fa indahu huwa kembali ke mana? Ikhtilaf tadad min bab ikhtilaf tanawwu, digolongkan bab ikhtilaf tanawwu. Menurut siapa? Menurut orang yang mengatakan kullu mujtahid musib. Sehingga menurut dia apa? La ikhtilaf tadad, tidak ada ikhtilaf tadad, fa hadzal khatab fihi asyad. Nah, klaim pernyataan seperti ini padanya terdapat sesuatu yang asyad, berbahaya, ngeri. Berarti menurut dia ini tadi tidak ada istilah ikhtilaf tadad, ya benar? Ya enggak? Ya, ini bahaya ini. Kenapa? Karena dua pendapat tersebut kontradiksi gitu loh. Jelas? Nyambung untuk? Ya, nyambung sampai sini? Jelas, komandan. Ya enggak? Ya, berarti ikhtilaf itu intinya ada yang tanawu, ada yang tadad. Tapi kalau kita ngambil pendapat wong yang ngomong kullu mujtahid musib, berarti dak kati ikhtilaf tadad. Ikhtilaf yang kontradiksi, ikhtilaf semuanya sama baik. Nah, uang tuh, nah inilah yang kadang sering dipakai apa? Dipakai, maaf ya, uang-uang yang kadang berbau-bau NU, berbau-bau yang misalnya yang Ikhwanul Muslimin, yang dia punya prinsip apa? Kullu mujtahid musib. Setiap orang yang berijtihad itu musib. Bener galau. Sehingga dia udah melihat ikhtilaf kontradiksi. Semua ikhtilaf itu benar gitu loh. Jelas? Nah, itu tadi. Sedikit lagi ya. Wa yu'minun anna kulla bani Adam khatta'un wal ma'sum man asamahullah. Dan ahlu sunnati wal jamaah beriman bahwasannya setiap bani Adam adalah khata'. Dan yang maksum adalah man asamahullah. Yang maksum itu adalah orang yang Allah jaga. Itulah yang maksum. Jadi setiap bani Adam itu khata'. Tidak ada yang benar ya kawan. Ada yang salah, ada yang benar. An Anas qala Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam adalah khata' dan sebaik-baik khata'in adalah orang yang tawwabun, orang yang bertaubat. Jelas? Ya. Wal mu'minun, dan kaum mukminun auliyaur rahman biqadri ma fihim minat taqwa wal iman. Kaum mukminun semua mereka adalah wali-wali Allah, wali-wali ar-Rahman, sesuai dengan kadar yang ada pada mereka berupa ketakwaan dan keimanan. Sehingga kaum mukminun semuanya wali Allah, semuanya auliyaur rahman, sesuai dengan kadar iman dan takwa. Nah, difahami antum di sini? Apa yang antum fahami dari keterangan Syekh Abu Sulaiman Al-Baihani ini tadi? Sehingga yang difahami dari keterangan ini ya ikhwan, bahwasannya wali Allah, waliur rahman, semua kaum yang beriman. Cuman tingkat kewaliannya ada yang tinggi, ada yang setengah, ada yang rendah. Intinya setiap orang yang beriman adalah wali Allah. Namun tingkat kewaliannya sesuai dengan kadar takwa dan iman. Kalau ada orang mabuk-mabukan, tapi dia meyakini minum minuman haram, dia beriman, dia tidak melakukan kesyirikan, dia tetap bertauhid, apakah dia dikatakan wali Allah? Hah?
Wali apa bukan? Wali Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Benar enggak Risa? Benar. Karena wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah adanya iman. Jangan antum bilang musuhnya Allah. Ngeri kali antum bilang musuhnya Allah. Orang dia mukmin kok. Ya toh? Ya benar? Mukmin. Setiap mukmin yang bertakwa adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Cuman tingkat ketakwaan kan beda-beda. Ada yang takwa sempurna. Ada yang takwa kadang nyungsep. Ya enggak? Ya benar? Nah, seperti itu tadi. Jadi ini juga ya ikhwan, sebenarnya orang yang maksiat juga masih bisa dikatakan wali Allah kalau seandainya masih ada iman pada dia. Makanya disebutkan dalam ayat Al-Quran gimana? Tsumma awrathnal kitaba alladzi istafaina min ibadina minhum faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Ya, kami wariskan Al-Quran ini tadi kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya, di antara mereka ada yang pertengahan, di antara mereka ada yang bergegas dalam mengerjakan kebaikan. Apa yang menzalimi dirinya? Termasuk orang pilihan, walinya Allah Subhanahu wa taala. Dia jatuh pada perbuatan dosa, tapi dia ada iman padanya. Dia menjalankan ketaatan, tapi dia juga menjalankan perbuatan dosa. Ada yang muqtasid, dia tidak mengerjakan dosa, dia mengerjakan ketaatan, tapi yang wajib-wajib saja yang taat dikerjakannya. Ada yang sabiqun bil khairat. Apa yang sabiqun bil khairat? Yang bergegas mengerjakan yang wajib, yang sunnah, dan juga ninggalkan yang haram, ninggalkan yang makruhat. Jelas? Ya. Kemudian disebutkan dalam ayat Al-Quranul Karim, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang yang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Adalah orang-orang yang tidak takut kepada mereka, tidak pula mereka bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wali Allah adalah mukmin at-taqi. Man kana mu'minan billah, ya, siapa yang beriman kepada Allah dan muttaqiyan billah, bertakwa kepada Allah, maka dia wali Allah Azza wa Jalla. Ya, adapun musyrik bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Masa kerjaan dia nyembah kuburan sampai-sampai dia mengatakan kalau ini bukan wali Allah ini. Jelas itu. Apalagi sampai dia mengatakan, disebutkan di sebagian kitab, dia mengatakan bahwasannya alam semesta ini tadi bergerak, diatur oleh wali fulan. Nah, itu juga stres itu namanya. Itu musyrik namanya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu tadi. Nah, sebagian orang kalau antum mau baca tentang wali-wali ini tadi, baca kitab Ibnu Taimiyah namanya Al-Furqan. Al-Furqan baina auliya'illahi wa auliya'i syaitan, atau baina auliya'ir rahman wa auliya'i syaitan. Al-Furqan. Bisa antum baca juga kitab-kitab Karamatul Auliya. Karamatul Auliya itu banyak, ya. Karya siapa? Syekh Abdul Raqib Al-Ibbi, atau karya siapa banyak, ya. Nah, adapun klaim sebagian orang bahwasanya Tarim adalah Baldatul Auliya, kotanya para wali. Nah, ini pengklaiman yang juga kurang tepat juga, ya. Kalau seandainya memang Tarim kotanya para wali, siapa yang pernah ke Tarim dia sudah diberkahi jadi wali, maka kalau begitu anak gurunya antum sudah mencapai derajat wali karena anak sudah menginjakkan kaki anak ke Tarim, ya. Itu tadi. Anak sudah menginjakkan kaki ke Kampung Inat. Kampung Inat tahu antum, Kampung Iman. Kampungnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Sab'u kibab, ada 7 kubah. Anak sudah lihat dengan mata kepala anak sendiri. 7 kubah itu tadi. Itu kubahnya para wali. Ada 7. Nah, itu orang-orang Indonesia yang belajar di Tarim selalu berbondong-bondong mau ke tempat itu. Konon katanya kalau mau ke Tarim ziarah dulu ke kampung ini tadi namanya Kampung Inat, yang pasirnya itu tadi debunya itu bisa berkah. Ya, pasir kuburan dijual itu di Sofi itu, pasir Inat. Mahal sampai jutaan itu. Nah, itu di kampungnya. Kemarin anak gak kepikir, nggak ada yang
siap nampung. Kalau ada yang siap nampung nanti anak bawain kemarin itu 5 kilo lumayan, kita bisa bang beli semen sama behel itu tadi kan. Kampung Inat. Kampungnya siapa? Abu Bakar bin Salim. Ya. Anak juga sudah pernah berdiri depan pagar Darul Mustafa Habib Umar. Ya, udah pernah. Jadi kalau orang-orang sengaja anak mau ke Tarim, anak bilang sama santri-santri yang dari Yaman ini, saran anak sebelum pulang ke Indonesia ke Tarim dulu, ya, supaya bilang nanti buat player. Ustadz Idil Saputra alumni Tarim. Oh iya dah. Firhan alumni Tarim. Walaupun sebulan 2 bulan lumayan kan alumni Tarim. Supaya bisa bercerita Tarim. Karena orang di Palembang ini kalau dengar Tarim sampai ada nyanyinya. Ya Tarim, ya Tarim. Ya enggak? Kenapa enggak ya Palembang gitu kan? Atau ya Pagaralam atau Beramaran. Kenapa nak Tarim nian? Ya enggak? Adapun secara bentuk kota memang Tarim itu istimewa. Bagus memang. Agak indah, rapi, indah dibandingkan Yaman yang lain ya. Yaman itu bagus sebenarnya. Anak tuh yang tertarik masih sampai kadang ngiler tuh Ma'rib itu. Buahnya manis-manis, banyak sekali. Airnya segar, buahnya manis. Ma'rib ya. Makanya anak lebih nyarankan antum belajar ke Yaman. Di sana tuh banyak akjubah, hal-hal yang menakjubkan kalau antum belajar di Yaman. Nanti lihat kakaknya si Irsyad belajar di Yaman, dapat istri orang Yaman bro, barang produk impor dibawa ke Medan. Yaman bisa bahasa Medan kayak bahaluk. Bikhair ganti kakak mbak ipar antum tuh udah bahasa Medan dia nanti. Enggak lagi bahasa Yaman dia ya. Itu tadi. Itu keistimewaan orang belajar di Yaman ya. Wallahu ta'ala ya. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah besok khatam ini ya. Biar anak enggak banyak beban.